Salam damai sejahtera buat kita semua, suatu kehormatan pada pagi hari ini bisa share dan mengajar kepada kita semua di Bible Study dengan tema pertumbuhan rohani. Selamat bergabung buat yang pertama kali join pada hari ini dan semua saudara yang telah hadir dari berbagai kota dan daerah. Welcome to the Bible Study. Pada pagi hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudari semua. Saya selalu berdoa bersama istri agar saudara terpelihara baik tubuh, jiwa, dan roh. Saya turut mengalami rasa apa yang saudara rasakan juga tentu. Dan saya berdoa agar saudara bisa melewati dengan kuat di musim ini. Dan pastikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ingat, banyak masalah berarti akan ada banyak berkat. Sedikit masalah berarti akan ada sedikit berkat. Jadi syukurilah atas segala sesuatu yang kita alami dalam hari-hari ini, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Tuhan. Yes. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan topik yang cukup menarik buat kita semua, yaitu mengenai pertumbuhan rohani atau spiritual growing, ya, yang dimana setiap anak-anak Tuhan harus dan wajib untuk bertumbuh. Nah, mari saya bahas apa itu pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah suatu proses seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi sebuah perjalanan kehidupan di mana kita menjadi dewasa, menjadi seperti Kristus. Kenapa? Karena goal kekristenan itu bukan menjadi kaya. Goal kekristenan itu bukan menjadi berhasil. Goal kekristenan itu bukan mencapai keinginan-keinginan kita. Tapi goal kekristenan itu menjadi seperti Kristus. Jadi jangan bangga kalau kita tuh berhasil. Jangan senang kalau kita itu mencapai seluruh pencapaian kita. Tapi senanglah kalau Anda itu menyerupai Kristus. Baik perkataan, perbuatan, maupun pikiran saudara. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Dalam Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi ini merupakan kerinduan Bapa di surga, ini merupakan kerinduan Yesus agar kita itu kembali menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Seperti awal permulaan Tuhan menciptakan manusia, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kata gambar dan rupa Tuhan artinya sama karakteristiknya, sama sifatnya, sama dia punya nilai-nilainya, sama dia punya materialnya. Jadi Tuhan merindukan untuk kita sama. Dan bagaimana untuk kita bisa sama seperti Kristus? Nggak ada cara lain selain kita harus bertumbuh. Karena akibat dosa membuat kita nggak serupa dengan Kristus. Tapi perjalanan kehidupan kita di dalam pertumbuhan inilah yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Pertumbuhan rohani ada suatu proses di mana kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan menjadi dewasa dalam karakter. Nah, ini goal daripada Kristus mengendaki supaya kita menjadi dewasa. Dewasa itu bukan perihal pertumbuhan fisik semata. Jadi dewasa tidak diukur oleh usia seseorang. Kedewasaan tidak diukur dari lamanya dia tinggal di bumi. Tapi kedewasaan diukur apakah kita menjadi serupa dengan Kristus atau tidak. Karena begini, ada orang yang usianya masih kecil tapi dewasa dalam sikapnya. Dewasa dalam perkataan, dewasa dalam perbuatan. Tapi ada orang juga yang usianya tua, tapi sikapnya masih seperti kekanak-kanakan. Jadi kita bisa melihat ternyata kedewasaan rohani tidak diukur dari usia. Makanya ada firman Tuhan berkata yang dahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Saya berdoa agar setiap kita di tempat ini menjadi dewasa. Baik itu dalam perkataan, perbuatan, dan sikap. Sekalipun usia secara jasmani masih muda. Dan semua itu hanya cuma bisa dilakukan ketika kita punya niat yang kuat untuk bertumbuh. Nah, saya mau bagi kepada kita semua, mengapa kita perlu bertumbuh. Nanti setelah ini, barometer pertumbuhan kita.
Jadi kita udah bahas mengenai apa itu pertumbuhan rohani. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu bertumbuh? Yang pertama, menghindari kita dari bahaya disesatkan. Menghindari kita daripada penyesatan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan, yaitu iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi Tuhan mau kita dewasa dalam pengetahuan dan kebenaran. Supaya apa? Kita nggak diombang-ambingkan oleh pengajaran tradisi yang salah dan oleh pengajaran yang sesat. Karena begitu banyak sampai hari ini orang-orang Kristen masih percaya kepada tradisi. Sebetulnya tradisi tidak ada yang salah. Tapi tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini yang salah. Ada tradisi yang mengatakan kalau beli rumah itu jangan tusuk sate, karena itu akan bahaya. Tusuk sate itu akan rentan kepada kecelakaan. Nah, saya mau katakan bahwa tradisi demikian bukanlah kebenaran. Ada orang berkata begini, kalau kita mau buang air kecil di hutan atau di rumput semak-semak, kita harus berkata permisi, anak babi mau lewat. Loh, sejak kapan Tuhan menciptakan kita seperti anak babi? Kenapa kita perlu permisi? Bukankah alam ini diciptakan untuk kita dominion, untuk kita taklukkan? Nah, tradisi-tradisi ini yang bikin kadang-kadang mengacaukan kita punya kepercayaan. Ada juga tradisi kalau gunting kuku jangan malam hari, karena itu mengurangkan usia ibu. Sebetulnya bukan yang tidak boleh malam hari, cuman mungkin kadang-kadang malam hari membuat mata ngantuk, jadi bisa seringkali melukai saudara punya daging ketika menggunting. Jadi tidak ada hubungan dengan mengurangkan usia orang tua. Nah, tradisi-tradisi ini sebetulnya udah nggak perlu lagi kita percayai. Selama tradisi itu sesuai firman Tuhan, boleh Anda percaya. Tapi selama tradisi itu di luar kebenaran firman Tuhan, Anda bisa menolaknya. Itu sebab perlu di sini bertumbuh agar saudara nggak digampang diombang-ambing oleh tradisi tersebut. Bahkan juga oleh pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat itu artinya gini, pengajaran antikris. Begini, setiap hamba Tuhan itu bertumbuh, Bapak Ibu. Mereka masih bertumbuh secara pengetahuan. Mungkin aja ada kesalahan dalam perkataan, dalam mungkin pengajaran. Tapi, ada kata tapi, selama hatinya kepada Christ center, hatinya terpusat kepada Kristus. Yang kedua, selama dia memuliakan Yesus. Yang ketiga, selama dia mempercayai Yesus, maka pengajaran tersebut masih bisa dikatakan legal. Selama Yesus menjadi pusat kehidupan, selama Yesus dimuliakan dalam hidupnya, selama Yesus menjadi pusat kehidupan orang itu, selama orang itu menghasilkan buah-buah dalam pekerjaannya, orang itu masih di tahap kebenaran firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang mungkin dia meleset dalam perkataannya. Namanya manusia bisa meleset. Tapi selama kita mengkerucut, apakah Yesus dimuliakan lewat pengajaran, apakah buah-buah kehidupannya sesuai firman Tuhan, ada dampak-dampak yang nyata di dalam kehidupannya, ada orang yang ditolong, ada bahkan juga melihat karakter dia bertumbuh. Ini kita bisa lihat di situ. Makanya penting di sini kita perlu bertumbuh dalam kedewasaan rohani, karena belum tentu pengajaran-pengajaran tersebut adalah pengajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau itu kita bisa melihat bahwa firman Tuhan yang diberitakan mengkerucut untuk Yesus dimuliakan, go on. Kita masih maklumin, kita doakan. Walaupun mungkin ada sedikit kesalahan, kita bisa menegur secara pribadi. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui kebenaran dan kita tidak mudah untuk disesatkan. Yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh, saudara? Menghindari kita jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Orang dewasa lebih matang
dalam keputusannya dibandingkan dengan anak-anak kecil yang kurang pertimbangan. Jadi harusnya kita sebagai orang yang bertumbuh, kita ini bisa memutuskan lebih bijaksana. Oke, gagal itu normal. Yang tidak normal adalah tinggal dalam kegagalan. Orang jatuh dalam dosa normal. Tapi yang tidak normal ketika dia tinggal di dalam kejatuhannya. Jadi, kalau kita itu dewasa, kita itu nggak stay. Kita nggak tinggal di dalam dosa yang sama. Kita mau bangkit. Kita mau memperbaiki diri. Kenapa? Karena Tuhan masih menghargai. Asalkan kita punya hati, asalkan kita punya niat untuk bangkit, Tuhan hargai. Walaupun memang Tuhan mengampuni, walaupun memang Tuhan dan Maha Pengasih, tapi kalau kita punya hati untuk niat bangkit, bertobat, berbalik dari jalan jahat, saya percaya, maka pertumbuhan akan segera bertambah-tambah. Kedewasaan kita akan capai. Kenapa? Karena sampai hari ini, sebagai seorang hamba Tuhan pun masih banyak jatuh bangun dalam dosa. Tapi kelebihan mereka adalah tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Daud. Sebagai seorang worshiper, sebagai seorang penulis kitab Mazmur, juga jatuh dalam dosa. Tapi yang menarik, Daud tidak mengulangi kesalahan yang sama. Walaupun mungkin dosa Daud nggak sebanding besar ya dengan dosa kita. Dosa Daud itu membunuh, berzina, tapi yang menarik dia nggak lakukan kesalahan yang sama. Nah ini yang berkenan di hati Tuhan. Sampai firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Berbeda dengan Simson sama Salomo. Sudah diberitahu, jangan berpacaran dengan perempuan Filistin. Sudah diberitahu, jangan punya banyak istri. Salomo sama Simson langgar. Dia masih enjoy dan menikmati dosanya. Membuat akibat dia bukan bertumbuh, melainkan dia makin hancur di dalam kerohanian mereka. Saya rindu setiap kita bisa bertumbuh. Nggak lagi hidup dalam dosa yang sama. Tapi kita betul-betul jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang ketiga, mengapa kita bertumbuh? Bapak Ibu Saudara semua. Supaya kita tuh berbuah. Berbuah. Goal dari pertumbuhan bukan daun yang lebat. Daun itu bicara karisma. Tetapi goal dari pertumbuhan itu berbuah atau karakter. Tuhan tuh lebih tertarik pada karakter kita daripada karisma kita. Makanya firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah banyak. Menarik di sini bahwa Yesus menghendaki kita berbuah. Itu sebabnya dia sebagai tukang kebun, dia akan membersihkannya supaya kita berbuah banyak. Dan buat ranting yang tidak berbuah minta maaf. Tidak ada pembelaan dari surga. Tidak ada dukungan dari Bapa di surga selain dipotong, dibuang, dan diinjak orang. Jadi kalau kita nggak mau dibuang, kalau kita nggak mau disingkirkan, kalau kita nggak mau dipandang sebelah mata, kita wajib bertumbuh. Kenapa? Karena Yesus ketika sedang dalam perjalanan dari Betania menuju ke Yerusalem untuk masuk ke Bait Allah, dia melihat satu pohon di dalam Matius pasal 21 ayat 19, itu pohon ara yang berdaun dengan lebat. Berkarismanya luar biasa, tinggi, besar. Tapi ketika didapati, tidak ada satu buah ara yang ada pada pohon tersebut. Kemudian Yesus mulai mengutuk pohon itu, dan seketika pohon itu yang besar, kering, mengecil, dan mati secara mendadak. Di sini Tuhan mau untuk kita bertumbuh. Bagus, tapi Tuhan menghendaki bukan sekadar bertumbuh, tapi berbuah. Itu yang the best. Apa itu berbuah? Buah adalah Perjanjian Baru mengandung 3 arti. Yang pertama, menghasilkan jiwa-jiwa. Sudahkah ada orang yang kita layani? Sudahkah ada orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum, waktunya untuk saudara bertumbuh. Jangan cuma saudara diselamatkan, tapi jangkau keluargamu, jangkau temanmu. Mari bimbing mereka, mari beritakan Injil. Yang kedua, buah itu bicara soal perubahan hidup. Sudahkah ada kasih yang bertambah-tambah? Sudahkah ada kesabaran yang bertambah-tambah?
Sudahkah ada penguasaan diri yang bertumbuh? Sudahkah ada kebaikan? Atau masih sebaliknya? Masih sama dengan tahun lalu? Masih sama dengan 2 tahun yang lalu? Tuhan menghendaki kita ada perubahan hidup. Buah itu bicara soal perubahan hidup. Yang ketiga, buah itu bicara soal menjadi berkat. Kenapa? Karena setiap pohon yang berbuah, yang nikmati yang lain. Tidak ada satu pohon di dunia ini yang makan buahnya sendiri. Setiap pohon berbuah yang nikmati yang lain. Tidak ada pohon apel makan buahnya sendiri. Tidak ada pohon durian makan buahnya sendiri. Setiap pohon yang menikmati yang lain. Entah itu makhluk hidup, entah itu manusia. Jadi Tuhan mau untuk kita berbuah sehingga lewat hidup kita. Orang bisa mengecap manisnya hidup kita. Orang bisa mengecap indahnya hidup kita. Orang bisa mengecap Kristus. Orang boleh menghirup manisnya, harumnya perbuatan kita. Itu goal daripada pertumbuhan. Jadi kalau hari ini hidup kita masih jadi batu sandungan, waktunya untuk kita bertumbuh. Hidup kita tidak boleh lagi jadi batu sandungan. Hidup kita harus jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Dan sekarang kita masuk, ada 6 barometer pertumbuhan rohani. Nah, tadi kita udah bahas apa itu pertumbuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu bertumbuh? Sekarang yang ketiga, saya mau sharing, saya mau ngajar mengenai barometer pertumbuhan kita. Dari mana, Pak, kita tahu bahwa kita ini bertumbuh? Dari mana, Pak, kita tahu bahwa kita ini berbuah? Ini barometernya, ini parameternya. Ini ukurannya. Oke, kita akan bahas di sini. Yang pertama, yaitu punyakah kerinduan untuk mengetahui firman Tuhan? Punyakah kerinduan untuk hidup dalam kebenaran? Punyakah kerinduan untuk mencari kebenaran? Kalau hari ini kita berhenti atau kita nggak punya lagi kerinduan untuk merenung firman, minta maaf, baca firman, mempelajari firman, mendengar firman, minta maaf, berarti saudara mulai kering. Sudah mulai mati secara roh. Karena orang yang bertumbuh secara kerohanian, dia memiliki keinginan yang besar akan pengenalan Tuhan. Pertanyaannya saya, berapa lama waktu yang Anda habiskan merenung firman dibandingkan waktu yang Anda habiskan menonton televisi, membaca media sosial, atau bermain internet, atau mencari mungkin sesuatu di luar dibandingkan saat teduh kita sama Tuhan. Coba analisa. Waktu Anda bangun pagi, yang Anda cari Tuhan dulu atau handphone dulu? Tolong dianalisa. Terakhir kali Anda lihat di mata Anda, handphone dulu atau Tuhanmu? Kalau Anda terakhir kali lupa akan Tuhan, buka mata lupa akan Tuhan, langsung beranjak dari tempat tidur, berarti Anda lebih mengutamakan ambisimu, hobimu, lebih daripada firman Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan keluarga saya dan ingatkan juga, yaitu staf-staf kami, jangan beranjak dari tempat tidur kalau Anda itu nggak cari kebenaran dulu. Kenapa? Your input determine your output. Kalau kita masukkan yang negatif, informasi-informasi negatif, maka kita ikut jadi negatif. Tapi kalau kita memasukkan diri kita hal-hal yang benar, yang positif, maka perkataan, perbuatan, pikiran kita positif. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1 ayat 2-3, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Sih kita bisa melihat orang yang tertanam dengan firman itu sama dengan orang yang ditanam di tepi aliran air, yang dimana dia akan terus berbuah, dimana dia akan terus bertumbuh. Jadi firman Tuhan itu makanan rohani kita. Kalau kita nggak makan, kita akan kering, kita akan layu, kita akan mati. Seperti saudara biasa makan 1 hari 3 kali, saudara putar
Saudara makan 3 hari 1 kali, maka saudara akan mulai kurus, saudara akan mulai kering. Ketika saudara mulai didorong, saudara mudah jatuh. Tapi kalau Anda sehari makan 3 kali, Anda akan makin sehat, Anda makin kuat. Ketika didorong orang, ditendang orang, saudara nggak akan mudah jatuh. Kenapa? Ada gizi. Sama halnya penting di sini. Kenapa? Kita tuh gampang jatuh dalam dosa. Kenapa kita mudah tumbang? Karena kita nggak telan firman. Nah ini yang perlu dilakukan kalau kita mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus sering mendengar firman. Sampai iman bangkit. Puji Tuhan. Sekarang ini banyak media sosial seperti YouTube, ya, seperti Spotify, seperti media-media lainnya di mana kita bisa dengar khotbah, CD, ya, kita masih bisa dengar khotbah. Tapi saya mau arahkan, kalau Anda dengar khotbah, perhatikan baik-baik, masukkan di dalam hatimu sampai imanmu bangkit. Sampai Anda tuh dapat informasi, sampai dapat pengetahuan, sampai dapat wahyuan, sampai dapat rema. Jadi makanya kalau dengar firman Tuhan, siapapun yang bicara memiliki kehausan yang sangat kuat. Sehingga waktu firman diberitakan ada berkat yang kita terima. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa melekat pada firman? Yaitu mempelajari firman. Sampai itu kita mendapatkan 2-3 poin. Kalau kita belajar firman, nggak dapat sesuatu, nggak dapat berkat, berarti kita belum mempelajarinya. Kita cuma skip reading. Tapi Tuhan mau untuk kita mempelajari. Puji Tuhan. Sekarang ada Zoom, ada webinar. Membuat sekarang kita bisa punya komunitas di mana kita bisa belajar firman bersama-sama. 2 ini bisa dibantu oleh pihak luar, oleh media, lewat komunitas, lewat hubungan kita dengan pemimpin. 2 ini bisa diperbantukan. Tapi yang 3, 4, dan 5 ini harus dengan sendiri. Ini kita harus berjuang dengan sendiri. Yang pertama, membaca firman. Sampai telinga mendengar, masuk dalam hati, iman timbul. Makanya kalau baca firman, itu jangan dalam hati, tapi mulai diucapkan. Supaya apa? Telinga mendengar, masuk hati, iman timbul. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, berarti rema tidak akan pernah timbul, iman tidak akan pernah timbul, pengetahuan dan pewahyuan tidak akan pernah timbul kalau kita tuh nggak mendengar. Jadi kalau baca tuh sampai telinga mendengar dan kemudian hati masuk timbul. Wow. Makanya kalau kita baca Alkitab itu dalam hati seringkali ngantuk, seringkali kita nggak inget. Tapi waktu kita membaca sampai telinga mendengar, wah ini membantu untuk kita nggak ngantuk. Makanya kalau kita pergi ke Israel, pergi ke tembok ratapan, kita perhatikan mereka yang baca Taurat, itu sampai mengucapkan, sampai kadang-kadang melakukannya, sampai kemudian menggerakkannya, sampai kemudian mengikat dengan tali, seperti firman itu harus diikatkan pada tubuhnya. Wah, membuat mereka tuh nggak ngantuk baca Taurat. Makanya anak-anak SMP itu bisa hafal kita Kejadian sampai Esra. Anak-anak SMA di Yahudi itu bisa hafal kitab Kejadian sampai Maliaki. Kenapa? Karena mereka itu mengucapkannya. Mereka itu membacakan sampai bersuara, sampai akhirnya memahaminya. Nah, yang keempat, jangan lupa, selain baca kita juga menghafalnya. Jadi ada ayat-ayat emas, ayat-ayat yang jadi rema, tolong diapalkannya. Dengan cara mungkin melakukan. Nah, saya mau kasih tahu ini. Melakukan itu ada cara yang mudah untuk menghafal firman. Mungkin kita nggak hafal Mazmur 42. Tapi waktu kita menyanyikan, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kita nggak lupa. Mungkin Mazmur 59 Anda nggak ingat. Tapi waktu Anda menyanyikannya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita jadi ingat. Makanya penting selain kita menghafal, melakukannya. Yang kelima, waktu kita bisa bertumbuh secara firman, yaitu meditasi, merenungkan. Merenungkan itu artinya mengunyah, memikirkan, ya, menggambarkan, merencanakan, memikirkan berulang-ulang pagi siang, ya, membuat sebuah tujuan-tujuan. Nah, firman itu, nah ini ketika kita melakukan kelima hal ini, maka your input determine your output.
Boleh ada berita-berita yang menggoncangkan iman, tapi iman kita tidak akan tergoncangkan. Boleh ada berita-berita yang membuat kita khawatir, tapi kita nggak khawatir. Kenapa? Karena kita tertanam dalam firman. Dahsyat sekali. Barometernya yang pertama, kalau saudara bertumbuh itu memiliki kehausan akan kebenaran firman. Yang kedua, barometer pertumbuhan kerohanian kita, yaitu kesadaran yang semakin meningkat akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan. Memiliki kerinduan akan Tuhan yang menggebu-gebu. Mencari Tuhan bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Jadi prinsipnya itu hidup tidak cukup ibadah hari Minggu, tetapi memiliki kerinduan setiap hari mencari Tuhan. Nah, ini barometernya. Kalau Anda cuma cukup dengan hari Minggu, tidak pernah punya waktu tiap hari dengan Tuhan, berarti Anda telah berhenti bertumbuh. Jadi mau Anda sedang mengalami banyak masalah, mau Anda sedang sibuk, tapi Anda tetap punya waktu sama Tuhan. Itu adalah barometernya. Bayangkan, sesibuk-sibuknya Daniel, sedang ada masalah dalam hidup Daniel, tapi Daniel tetap mencari Tuhan. Dalam Daniel pasal 10 ayat 6, Daniel tuh berdoa sehari 3 kali kepada Tuhannya. Walaupun dianiaya, walaupun tidak disukai, Daniel tetap mencari Tuhan. Ini barometernya. Seperti Daud, di dalam Mazmurnya dikatakan bahwa dia mencari Tuhan, dia memuji Tuhan sehari 7 kali. Bayangkan, orang Muslim berdoa sehari 5 kali. Daniel berdoa sehari 3 kali. Daud berdoa menyembah Tuhan sehari 7 kali. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Anda? Berapa kali Anda mencari Tuhan? Harus mencari Tuhan itu setiap waktu, bangun pagi. Ketika hendak mau jalan, ingat Tuhan. Ketika mau makan, ingat Tuhan. Ketika mau dalam perjalanan pulang kerja, atau selesai nge-Zoom, kita cari Tuhan. Ketika kita mau istirahat, cari Tuhan. Ingat ini dia. Waktumu akan menentukan kecintaanmu akan Tuhan. Jadi tidak punya waktu sama Tuhan berarti Anda tidak cinta Tuhan. Kenapa? Karena salah satu daripada bahasa kasih itu menyediakan waktu yang berkualitas. Kalau Anda punya waktu sama Tuhan berarti Anda cinta Tuhan. Kalau Anda punya sedikit waktu sama Tuhan berarti cinta Anda sedikit sama Tuhan. Kalau Anda punya waktu yang berkualitas sama Tuhan, pasti Anda punya cinta yang berkualitas dengan Tuhan. Wow. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Membuktikan di sini, sekalipun ranting berbunga, sekalipun ranting berbuah, sekalipun ranting itu berbunga, tapi waktu dia lepas atau tidak nempel sama sumbernya, dia akan segera kering dan mati. Namun sebaliknya, sekalipun ranting itu gundul, sekalipun ranting itu tidak ada bunga, nggak ada daun, tidak ada buah, tapi kalau dia dicangkokkan sama sumbernya, sama pokoknya, cepat atau lambat dia akan jadi bertumbuh, dia akan jadi produktif. Nah, mungkin Anda berkata, saya lahir dari keluarga sederhana, saya nggak pintar, saya nggak pasti bicara. Saya katakan, selama Anda nempel sama Tuhan, bukan nempel sama uang, maka Anda pasti bertumbuh. Banyak orang hari-hari ini carinya uang terus, carinya prestasi terus, carinya ambisinya tercapai, follower yang banyak, subscribe yang tinggi, sampai lupa untuk nempel sama Tuhan. Nah, kalau orang udah mengutamakan ambisinya lebih daripada Tuhan, membuktikan dia berhenti bertumbuh. Karena orang yang bertumbuh, dia menyadari dia butuh Tuhan. Di luar Tuhan dia tidak bisa buat apa-apa. Membuktikan Yusuf, anak budak Yahudi, Yusuf dibuang di sumur, jadi budak di Mesir. Yusuf dipenjarakan, Yusuf dianati, Yusuf dilupakan. Tapi karena dia nempel terus sama Tuhan, membuat dia dewasa. Sampai karunia-karunia menerjemahkan mimpi diberikan, dikaruniakan kepada Yusuf.
Bahkan yang luar biasa, Yusuf jadi pemimpin atas negara adik kuasa. Yang sementara yang lain kuliah di Mesir, tapi Yusuf gak kuliah di Mesir, tapi Tuhan memilih Yusuf. Kenapa? Karena punya kualitas. Sama seperti Daniel, karena dia melekat sama Tuhan. Sekalipun dia adalah orang buangan, sekalipun dia tidak disukai, tapi kan dia melekat sama Tuhan, membuat dia bertumbuh secara pengetahuan, dan hikmatnya 10 kali lebih pintar daripada orang-orang di zamannya. Wow, membuktikan bahwa sekalipun kita dibatasi, sekalipun kita di lockdown, sekalipun mungkin kita sedang mengalami pandemik, harus bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, tidak membuat kita berhenti bertumbuh. Dan harusnya dengan pandemik ini membuat kita lebih cepat bertumbuh. Kenapa? Karena pandemik ini membuat kita punya banyak waktu sama Tuhan. Nah, kalau saudara nggak ambil momentum ini, maka saudara nggak menciptakan kebiasaan gaya hidup yang dekat sama Tuhan. Nanti ketika kita udah selesai pandemik, saudara akan lupakan Tuhan. Ayo, sekarang waktunya kita memiliki kerinduan yang kuat akan Tuhan. Maka saudara akan berbuah banyak. Saudara akan betul-betul disertai Tuhan dalam keberhasilan, kemenangan. Yang ketiga, barometer pertumbuhan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu respon yang cepat terhadap dosa, dan yaitu mencakup pertobatan sejati. Jadi orang tuh kalau dia bertumbuh, dia itu betul-betul memahami titik lemahnya. Dia akan menghindari medan dosa. Dia akan menghindari area-area di mana dia rentan. Dia pasti akan jatuh kalau dia pergi ke sana. Dia akan jatuh kalau dia berbuat itu. Nah, dia peka. Dia itu menghindari. Dia itu nggak mendekat. Nah, ini ciri-ciri kedewasaan. Ya, dia tahu kalau dia nonton pornografi pasti dia akan jatuh. Dia tahu kalau dia dekat sama lawan jenis, dia pasti jatuh. Dia tahu kalau dia lihat uang, ya, dia akan mencuri. Dia tahu kalau lihat minum-minuman, dia pasti akan jadi pemabuk. Dia akan pasti terikat. Dia tahu kalau dia judi, dia bisa menjauh. Setiap kita punya titik lemah yang kita sadari. Nah, ini ciri-ciri orang dewasa. Orang yang nggak dewasa, dia nggak sadari. Dia sikat terus, dia enjoy. Minta maaf ya, ini dia. Orang yang nggak dewasa itu, dia enjoy dengan dosanya. Ini dia. Dia tahu Tuhan itu pengampun. Tuhan itu pengasih. Tuhan itu panjang sabar. Dia tahu. Tapi dia masih enjoy. Dia masih menikmati dosa-dosanya. Nah, ini membuktikan dia berhenti bertumbuh. Membuktikan bahwa dia nggak ada pertumbuhan. Karena orang yang bertumbuh, dia mau meninggalkan dosanya. Dia mau cepat berbalik. Dia mau bertobat. Ini dia. Dan yang berikutnya, yaitu orang yang bertumbuh itu, dia berani mengakui dosanya. Dia tidak nyimpan dosanya. Nah, hati-hati. Kalau kita ini masih suka nyimpan dosa, membuktikan bahwa kita ini susah bertumbuh. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita bebas, kita merdeka, kita lepas waktu kita mengaku dosa. Oke, kalau Anda jatuh satu kali dalam dosa, Anda masih malu ngaku pada sesama, Tuhan ampuni. Oke, saudara cukup ngaku sama Tuhan, Tuhan ampuni. Oke, waktu Anda jatuh kali kedua di dosa yang sama, saudara minta ampun sama Tuhan, Tuhan tetap ampuni. Tapi saudara masih malu ngaku pada sesama, oke, fine. Ini dia, ini sebuah prinsip. Waktu Anda mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa Anda. Tapi waktu Anda mengaku pada sesama, belenggu dosa Anda dilucuti. Sekali lagi saya ulangi. Waktu kita meminta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi waktu kita mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dimerdekakan. Jadi, kalau Anda jatuh kali ketiga lagi nih di dosa yang sama, Anda mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan tetap ampuni. Tapi kalau Anda udah jatuh ke 5 kali, 10 kali, ratusan kali, ribuan kali di lubang yang sama, di lumpur yang sama, di dosa yang sama, nah berarti Anda tidak cukup mengaku kepada Tuhan saja. Anda perlu mengaku pada sesama supaya apa? Anda didoakan, Anda dimerdekakan,
Anda dibimbing, Anda di-coaching, Anda didampingi, Anda dibantu, Anda tuh ditopang supaya Anda jangan jatuh lagi. Buktinya Anda berjuang nggak bisa tuh keluar dari dosa. Buktinya Anda berjuang masih jatuh dalam dosa, berarti Anda butuh sesama. Makanya perlu mengaku. Salah satu orang yang dewasa dia bisa mengakui kesalahannya. Anak kecil susah mengakui kesalahan. Ayo, saya rindu setiap kita bisa beranjak dewasa. Dan jangan tinggal dalam dosa yang sama. Jangan masih enjoy dengan dosa yang sama. Ayo keluar. Ini membuktikan barometer pertumbuhanmu. Yang keempat, barometer pertumbuhan rohanimu itu kita bisa melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Melihat ujian sebagai kesempatan untuk berbuah. My goodness, my goodness, my goodness. Nah, menurut Anda, pada saat apa orang Kristen itu lebih bertumbuh? Apakah pada saat dia sedang mengalami tekanan atau dalam keadaan baik-baik? Menurut Anda, orang Kristen itu bertumbuh signifikan, bertumbuh pesat pada waktu dia sedang ditekan atau pada waktu dia sedang sukses? Pada waktu dia sedang bahagia? Jelas. Kebanyakan kekristenan bertumbuh secara signifikan bukan pada waktu ada di atas, tapi waktu menghadapi lembah kehidupan. Wow, makanya kenapa domba diizinkan di dalam Mazmur 23 melewati lembah bayang-bayang maut. Supaya domba itu bertumbuh. Namun jangan khawatir. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tongkat dan gadanya Tuhan akan menghibur kita, akan menguatkan kita. Jadi, ayo nikmatilah masa-masa sukar, menikmati masa-masa lembah-lembah, karena ini men-trigger kita bertumbuh, men-trigger kita jadi dewasa. Almarhum Gus Dur pernah berkata, jangan tekan orang Kristen. Karena orang Kristen semakin ditekan, semakin berkembang. Berarti Gus Dur sedang beritahu sebetulnya, walaupun dia tidak keluarkan statement, kalau orang Kristen itu nyaman, dia berhenti bertumbuh. Terbukti. Negara-negara yang sedang mengalami penganiayaan, bagi orang-orang Kristen, kekristenan berkembang signifikan. Kekristenan berkembang sangat cepat. Tapi negara-negara yang orang Kristennya mengalami kenyamanan, kekristenan bertumbuh seperti di Eropa, seperti di Australia dan Amerika, negara maju seperti di Jepang, Korea, kekristenan bertumbuh. Kita bersyukur lewat pandemik ini membuat mereka cari Tuhan, membuat mereka berbalik kepada Tuhan, membuat mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, membuat mereka tidak lagi mengandalkan hartanya, tidak lagi mengandalkan pengalaman masa lalunya, tapi mengandalkan Tuhan. Jadi saya masih bersyukur pandemik men-trigger kita dewasa. Pandemik membuat kita dekat sama Tuhan. Pandemik membuat kita justru berbuah, bertumbuh. Keren sekali. Pandemik justru memotivasi kita untuk berkembang, maju, dan kreatif. Wow, ini dia. Saya tadi malam coba merenung. Mungkin ini hal yang baik buat kita semua yang sedang menghadapi masa-masa pandemik. Pandemik memotivasi kita untuk bisa lebih kreatif, berkembang, bertumbuh. Wah, sejak pandemik, perhatikan baik-baik. Biaya edukasi lebih murah. Wah, orang yang nggak bisa kuliah mahal, nggak bisa kuliah di luar negeri, sekarang bisa kuliah di luar negeri, bisa kuliah di top-top university dengan harga yang terjangkau karena pakai Zoom, wow, pakai media sosial, ya, bahkan juga bisa gratis dengan belajar di YouTube, wow, dengan belajar di internet, keren sekali. Sejak pandemik, negara New Zealand bukan hanya mencari vaksin untuk corona, mulai cari vaksin untuk virus HIV. Mereka mulai step ahead. Wow, pandemik membuat orang jadi lebih kreatif. Berikutnya sejak pandemik, yang tadinya nggak punya waktu sama keluarga, sekarang jadi punya waktu sama keluarga.
Saya sama istri mengakui bahwa kami punya waktu sama anak-anak terbatas sekali. Bahkan weekend waktunya anak-anak libur, kami sibuk pelayanan. Weekday anak-anak sekolah, kami punya waktu sama mereka. Tapi lewat pandemi ini, kita senantiasa punya waktu makan siang bersama, waktu makan malam bersama, waktu breakfast bersama, waktu ibadah bersama. Wah, menarik saya waktu bercanda bersama. Pandemik membuat kita bisa belajar di rumah. Nikmatilah work from home. Enjoy. Dahsyat. Ini kan jadi first priority. Pertama Tuhan, yang kedua keluarga. Jangan abaikan keluarga. Berikutnya, ini keren. Sejak pandemi banyak perusahaan-perusahaan dan produk-produk baru dilahirkan. Dahsyat. Membuat kami tangan pengharapan juga berpikir keras untuk lari kepada digital platform yang tadinya nggak pernah masuk kepada digital platform, kita mulai masuk belajar. Yang tadinya khotbah nggak pernah di kamera, belajar di kamera. Wow, membuat kita kreatif. Sejak Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu Saudara, manusia menciptakan roket, bisa pergi ke bulan. Kalau nggak ada Perang Dunia Kedua, manusia nggak memikirkan pergi keluar angkasa. Sejak Perang Dunia, maka banyak pabrik-pabrik dibuka. Pabrik-pabrik mobil, pabrik-pabrik tekstil. Wah, menciptakan lapangan pekerjaan. Ingat, karbon itu menghasilkan, ketika karbon ditekan, maka lahirlah berlian. Karbon, minta maaf ini saya salah ketik, bukan korbon. Karbon ditekan keluar berlian. Jus ditekan keluar jus jeruk. Kelapa ditekan keluar minyak kelapa. Manusia ditekan keluar kreativitas. Harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Harga berlian lebih mahal daripada harga karbon. Kenapa? Karena perubayar yang menekan. Nah, harusnya kita bersyukur lewat tekanan, lewat tegangan, lewat tension, membuat kita lebih kreatif, lebih maju. Wow, saudara, kalau nggak ada pandemik, tidak ada impact community Indonesia. Nggak ada pandemik, tidak ada 60-minute worship. Nggak ada pandemik, tidak ada Bible study lewat Zoom. Kalau nggak ada pandemik, tidak ada komsel lewat Zoom. Tapi justru lewat pandemik, semua sekarang ini bisa terakses. Hal-hal baru bisa lahir. Roma 8:28 dong. Kita harus pegang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Allah turut bekerja, karena turut bekerja itu Allah kerjasama. Berarti semakin besarnya masalah, semakin besarnya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Semakin kecilnya masalah, semakin kecilnya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Jadi bersyukurlah dengan tekanan yang besar, sebab akan melahirkan mujizat-mujizat yang besar. Yang kelima, barometer pertumbuhan kita itu yaitu hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Selain hasrat akan Tuhan, akan kebenaran, selain sukacita terhadap tekanan yang dihadapi, tetap bersyukur terhadap tekanan yang dihadapi, tapi juga memiliki hasrat untuk memberitakan Kristus. Hidup tidak lagi untuk diri sendiri. Semakin dewasa, dia semakin punya belas kasihan untuk menyelamatkan yang lain. Dan bahkan mereka yang mundur dari Tuhan. Bagaimana Anda ketika lihat keluargamu belum diselamatkan, apakah Anda biasa-biasa atau Anda punya belas kasihan? Bagaimana Anda ketika lihat rekan sekerjamu di kantor belum diselamatkan, apakah Anda biasa-biasa atau Anda cari jalan bagaimana orang itu bisa diselamatkan, mendoakan orang itu? Bagaimana Anda seandainya Anda punya kenalan, tetangga yang mereka masih belum diselamatkan, apakah Anda ada kerinduan untuk berdampak hidupnya bagi dia? Wah, saya waktu bertobat itu punya kerinduan sekali sampai hari ini terhadap jiwa-jiwa. Makanya kami di kelas saya disebut penginjil cilik. Jadi siapapun orang yang belum kenal Tuhan, saya injilin. Termasuk waktu itu di SMA 2, semua udah kenal Kristus ya. Dan kemudian tidak ada lagi, tiba-tiba ada
dari luar kota, pindah ke Jakarta, dan kemudian masuk ke sekolah saya, dan kemudian duduk di sebelah saya. Dan dia belum kenal Kristus, saya injilin, dia bertobat, saya bawa ke Tuhan, saya bawa dia ke gereja, dia dibaptis penuh Roh Kudus, dan kemudian saya jatuh cinta sama dia, dan kemudian saya dekat sama dia, dan kemudian saya menikah, jadilah istri saya, Henny Kristianus. Dan ketika istri saya mengenal Tuhan, dia rindu sekali orang tuanya bertobat. Adik-adiknya bertobat, puji Tuhan. Orang tuanya yang tadinya hidup jadi jangket judi, bawa orang main judi, akhirnya bertobat meninggalkan pekerjaan yang bikin orang jadi sengsara, dan kemudian ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kakaknya juga yang jago diskotik akhirnya bertobat juga, adiknya yang narkoba juga bertobat sih. Jadi orang tuh kalau bertumbuh, dia punya kerinduan keluarganya diselamatkan. Dia nggak selamatkan dirinya sendiri. Makanya Rasul Paulus berkata begini, 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat 16. Paulus berkata gini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan memegahkan diri. Wah. Jadi orang yang memberitakan Injil itu tetap rendah hati. Dan sebab adalah keharusan bagiku untuk memberitakan Injil. Dan Paulus berkata, celakalah aku, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus tuh mengutuk dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri, kalau dia tidak beritakan Injil. Wow, pada Paulus itu baru bertobat dibandingkan dengan rasul-rasul murid-murid Yesus yang lain. Makanya pertumbuhannya lebih signifikan. Pertumbuhan itu menyamai dengan rasul-rasul dan murid-murid Yesus. Padahal dia ini salah satu orang yang mengejar-ngejar Petrus untuk mau dibunuh. Saking getolnya untuk ngejar Petrus ya, itu sampai pergi dari Yerusalem ke Syria. Itu perjalanan jauh banget, dia ngejar pengen bunuh Petrus. Tapi dalam perjalanan mau bunuh Kristus ke arah Syria, Damaskus, dia ketemu Tuhan, di situ dia bertobat, dan kemudian dia punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Setelah itu punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Makanya dia jangkau orang-orang di Eropa, dia jangkau orang-orang di Turki. Ayo, kalau kita udah berhenti punya belas kasihan bagi sesama, berarti kita berhenti bertumbuh. Ayo tingkatkan pertumbuhanmu setiap kita. Jangkau mereka lewat media sosial. Jangkau lewat persahabatan. Jangkau lewat saksi-saksi. Kita bersaksi kepada mereka. Jangkau mereka. Lewat doa-doamu. Wah, ini salah satu bentuk kedewasaan yang terakhir. Yang terakhir. Kita belajar bagaimana kita mengetahui barometer ukuran pertumbuhan rohani. Yang ketiga, yaitu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi bagi sesama dan pekerjaan Tuhan. Oh, kedewasaan seseorang itu bukan ditentukan dari gelarnya. Oke. Bukan ditentukan dari pendidikan yang tinggi. Bukan ditentukan dari pencapaian-pencapaiannya. Tapi kedewasaan seseorang ditentukan dari kemurahan hatinya. Kenapa? Karena murah hati salah satu buah roh yang minggu lalu kita belajar. Wow. Karena kemurahan hati adalah nilainya Tuhan, karakternya Tuhan, pribadinya Tuhan. Jadi kalau kita nggak murah hati, kita belum mencapai seperti Kristus. Waktunya untuk kita bertumbuh. Wah, jadi pertanyaan saya gini. Apakah Anda lebih cinta Tuhan atau cinta uang? Kenapa? Karena yang menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita itu uang. Makanya Tuhan Yesus ngomong begini, tidak ada seorang pun, dalam Matius 6 ayat 21, tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri atau memiliki dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dan Tuhan Yesus ngomong begini, kamu tidak bisa, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Wah, jadi Yesus sudah beritahu di dalam hati kita cuma satu. Tahta,
Siapa yang kita mau tempatkan di atas tahta hati kita? Yesus atau Mamon? Kalau kita tempatkan Yesus di atas tahta hati kita, Mamon ada di bawah. Mamon tuh dewa kejahatan, Mamon tuh dewa ketamakan. Ya, kalau kita tempatkan Mamon ada di atas hati kita, jelas Yesus ada di bawah. Makanya Yesus berkata, kalau kamu setia sama Tuhan, pasti kamu tidak menghinakan Mamon. Tapi kalau kamu setia sama Mamon, pasti kamu tidak menghinakan Tuhan. Mamon kalau kita kejar, dia akan jadi tuan yang bengis dan jahat. Mamon kalau dia jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Makanya kita harus tempatkan Tuhan di atas uang. Nah, pertanyaannya, apakah Anda lebih cinta keluarga atau cinta uangmu? Apakah Anda lebih cinta sesama atau cinta hartamu? Orang yang dewasa itu, uang bukan segala-galanya. Walaupun kita perlu uang, sekali lagi, uang bukan segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya. Iman dan kepercayaan kita kepada firman segala-galanya. Ada orang menebar harta begitu luar biasa, selalu diberi kelimpahan. Tapi ada orang menahan harta begitu luar biasa, selalu mengalami kekurangan. Ciri-ciri kedewasaan, kita lihat di sini. Seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, saudaraku, itu sedang mengalami penganiayaan. Jemaat mula-mula, sebagian mereka hidup pas-pasan, tapi keren. Ini dewasa sekali. Dalam Kisah Rasul 2, 44-45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang, minta maaf, kepada semua orang, bukan sebagian, semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Jadi mereka nggak punya duit lagi nih, tapi mereka jual hartanya. Nah, apakah Anda berani menjual hartamu untuk bantu orang? Belum tentu. Tapi kedewasaan jemaat mula-mula melihat mereka udah nggak punya duit lagi sampai harta mereka punya barang mereka jual-jual. Bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi untuk memenuhi kebutuhan sesama. Ini dewasa banget, ini keren banget. Berikutnya, ini keren sekali, ini dewasa sekali. Jemaat Makedonia, 2 Korintus 8 ayat 1, di mana jemaat Makedonia itu sedang mengalami pertama problem besar. 2, problem banyak. 3, hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi apa yang terjadi? Mereka kaya dalam kemurahan. Loh, jemaat Makedonia sedang mengajar kita, menginspirasi kita, sekalipun kita hidup susah, sekalipun kita punya problem besar dan banyak, bukan merupakan penghalang nolong orang lain. Sekalipun kita hidup di bawah garis kemiskinan, sekalipun kita nggak punya banyak duit, sekalipun kita hidup miskin, bukan merupakan penghalang menolong orang lain. Jadi berarti sekalipun kita punya banyak masalah, sekalipun kita hidup pas-pasan, kita masih tetap bisa jadi berkat. Itu ukuran kedewasaan. Makanya ya, waktu Yesus melihat di kotak peti persembahan, lalu ada janda yang memberikan 2 perak dari miliknya, itu langsung Yesus memberi tepuk tangan dan berkata kepada banyak orang, janda ini telah memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Wow, saya nggak mengajar saudara untuk menjual semua harta saudara, tapi paling tidak, ayo, hatimu itu di harta atau hatimu itu di Tuhan, hatimu di harta atau hatimu di sesama. Makanya ada anak muda datang sama Yesus, Guru, apa yang membuat saya bisa mengikuti Engkau? Yesus berkata, lakukan semua hukum Taurat. Semua sudah kulakukan dari kecil, Guru. Nggak membunuh, nggak mencuri, nggak mengucapkan seksi dusta, menguduskan hari Sabat, sudah kulakukan sejak kecil. Satu lagi, kalau kau mau sempurna, kalau kau mau dewasa, satu lagi. Yes, siap. Apa? Jual seluruh hartamu dan ikutlah aku. Langsung dia sedih karena banyak hartanya. Dan apa yang terjadi? Dia meninggalkan Yesus. Wow. Di sini membuktikan kedewasaan seseorang bukan ditentukan dari mimbarnya, pelayanannya, bukan ditentukan dari pencapaian, tapi dari pemberiannya. Saya rindu setiap kita
jadi orang yang suka menolong sesama dan terus melayani Tuhan. Jadi kita belajar ada 6 barometer pertumbuhan rohani. Yang pertama, kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan yang kuat. Kedua, kesadaran yang semakin meningkat akan hadirat Tuhan dalam aspek hidup kita. Ketiga, respon yang cepat terhadap dosa, mencakup pertobatan yang sejati. Yang keempat, melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Sukacita terhadap tekanan. Yang kelima, hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Dan yang keenam, kerinduan yang sungguh-sungguh memberkati orang lain dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jojo untuk pengajarannya di pagi hari ini tentang pertumbuhan rohani. Sekarang kita masuk ya ke tanya jawab. Saya akan memulai dari yang paling banyak dulu tanyakan. Yang pertama Pak Jojo, orang yang sudah baca firman, ikut komsel dan saat teduh, namun masih mengeluh, penuh ketakutan, overthinking, tidak mau diberitahu apa sebabnya ya? Apa bisa dikatakan belum bertumbuh? Oke, jadi gini, ada orang yang punya iman kerumunan, dan yang kedua iman pribadi. Iman kerumunan adalah orang yang imannya bertumbuh waktu dia kumpul sama teman-teman rohani. Tapi juga kita harus punya iman yang pribadi. Iman pribadi ini dia nggak tergoyangkan. Walaupun sudah habis ibadah, walaupun sudah habis komsel, mengalami tekanan, dia akan tetap bersukacita. Dia akan tetap bersyukur, dia akan terus maju. Dia nggak patah arang, dia nggak meninggalkan Tuhan. Itu iman pribadi. Nah, kita ini harus bisa bertumbuh dari iman kerumunan menuju kepada iman pribadi. Nah, ini disebut pertumbuhan. Karena kalau kita hanya cuma terus disuapin orang, kita hanya cuma dibantu orang, nah kita nggak pernah bisa dewasa. Orang dewasa adalah orang yang bukan lagi disubsidi atau disuapin, tapi orang yang bisa makan dari tangannya sendiri. Nah, saya rindu untuk kita semua bisa dewasa kepada iman pribadi. Ya, Pak Jojo, mungkin juga keintiman sama Tuhan ya Pak Jojo ya. Orang yang makin intim atau yang pernah ngalamin Tuhan, ya mungkin akan beda. Dia tidak akan pernah merasakan kekhawatiran. Siap, keren. Ya. Amin, amin. Oke, yang berikutnya Pak Jojo. Apakah ada cara meningkatkan kedewasaan rohani melalui metode disiplin khusus? Wah, itu kedisiplinan memang nggak ada cara yang cepat untuk bertumbuh. Kedisiplinan itu menciptakan gaya hidup. Ya, gaya hidup itu menciptakan habit yang kuat. Nah, jadi disiplinlah pertama dalam merenung firman. Yes. Yang kedua, disiplinlah dalam hubungan kita sama Tuhan. Ya, disiplinlah jadi pelaku firman. Yang keempat, disiplinlah dalam merendahkan diri, mengabdi terhisap dalam sebuah kelompok sel. Itu disiplin. Yang kelima, disiplinlah dalam memberi. Disiplinlah dalam puasa. Wah, ini tuh banyak sekali. Disiplinlah di dalam mengekang lidah. Disiplinlah dalam pola pikirmu. Disiplinlah dari apa yang kau dengar, apa yang menjadi inputmu. Disiplin. Wah, disiplin ini keren sekali menciptakan kebiasaan dan habit yang mulia. Keren. Teruskan dan lanjutkan. Ya, berikutnya, apakah komunitas mempengaruhi pertumbuhan rohani seseorang? Jika dalam komunitas tidak bertumbuh, bolehkah ditinggalkan atau harus bertahan sehingga jadi terang? Ini dia keren. Biar gimana pun, kita sebagai manusia butuh sesama. Karena kita diciptakan dalam makhluk sosial. Manusia yang sehat dia punya orang di atas, nggak punya orang tua nggak sehat. Ya, termasuk nggak punya orang tua rohani nggak sehat. Yang kedua, dia punya teman satu level. Nggak punya teman kan nggak sehat. Nggak ada yang beritahu, nggak ada yang negur, nggak ada yang bisa encourage. Yang ketiga, orang yang nggak punya anak nggak sehat. Sama kalau kita nggak punya teman rohani nggak sehat, nggak punya bapak rohani nggak sehat, nggak punya anak rohani nggak sehat. Nah, lalu Pak, gimana kalau saya udah nggak bertumbuh lagi di komsel? Nah ini, kalau Anda sudah bertumbuh dan Anda ternyata sudah mencapai kedewasaan, udah mirip dengan pemimpin rohanimu di komsel. Nah, Anda bisa bicara sama pemimpin rohanimu, bolehkah saya itu
punya kerinduan memimpin komsel juga untuk bisa mementor. Karena orang-orang yang bertumbuh itu harus diarahkan, harus dipercayakan untuk memimpin, untuk melayani, supaya bisa mengalirkan energinya, kemampuannya, pengetahuan pada orang lain, membuat dia lebih bertumbuh lagi. Sebab kalau dia nggak diizinkan melayani, dia nggak akan bertumbuh. Jadi coba diskusi sama pemimpin rohanimu, supaya bisa Anda menjadi pemimpin sel grup juga, atau memimpin sebuah divisi, mungkin pujian penyembahan, atau divisi doa, atau divisi pelayan penginjilan dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan, komunikasikan. Ya, seandainya dikomunikasi tidak bisa juga, tapi pemimpinmu menghadang terus, sudah pasti nanti Tuhan akan buka jalan. Seperti Daud, Tuhan akan buka jalan untuk Anda jadi pemimpin. Kenapa? Ketika pemimpin tidak mau bertumbuh, maka terjadi revolution dari bawah. Sekali lagi, ketika pemimpin tidak mengupgrade diri, ketika dia tidak mendapatkan revelation from above, pewahyuan dari atas, maka terjadi revolution dari bawah, akan terjadi pemberontakan dari bawah. Makanya pemimpin, setiap kita wajib untuk bertumbuh. Kalau tidak, maka terjadi pemberontakan dari bawah. Karena mereka nggak bisa merasa makanan, nggak bisa lagi merasakan pertumbuhan, maka mereka cari pemimpin yang baru. Untuk tetap di bawah pengawasan pemimpin, wajib. Entah itu pemimpin yang sama atau pemimpin yang baru. Tapi wajib kita punya komunitas. Yes, Tuhan berkati. Ya, baik. Bagaimana caranya saya dapat meningkatkan ketajaman rohani saya? Ketajaman itu dibentuk 3. Kedekatan kita sama Tuhan, makin melekat kau sama Tuhan, makin kau tajam, makin kau produktif, makin kau kreatif. 2, perenungan firman Tuhan, karena hidup kita adalah apa yang kita renungkan. Kalau kita merenungkan COVID, maka kita jadi COVID. Kalau kita merenungkan ketakutan, kita jadi takut. Tapi kalau kita merenungkan firman, kita jadi berkualitas. Makanya orang Yahudi itu kenapa sih sampai S3 semua rata-rata, mereka tuh orang-orang yang berkualitas di dalam keuangan, berkualitas dalam pekerjaan, berkualitas dalam teknologi, berkualitas dalam senjata, berkualitas dalam apapun yang mereka gemulin, yang mereka tekunin. Karena mereka tuh perenung firman Tuhan. Jadi kau renung firman Tuhan, kau berkualitas dalam apapun. Makanya firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang kau kerjakan berhasil, dan kau akan bertindak hati-hati jadi bijaksana. Yang ketiga, ini dia, yaitu ketajaman dibentuk ketika kita mau diproses. Ya dong. Besi itu nggak akan mungkin tajam kalau dia tidak digesek sama sesama. Akibat digesek, akibat ditempa, maka timbul heat panas, sehingga gampang untuk dibentuk, gampang tajam. Jadi bersyukurlah kepada orang-orang yang menekan, pada orang-orang yang menganiaya, kepada orang-orang menghina, kepada orang-orang menjegal Anda, membuat Anda makin berkualitas. Daud tuh nggak akan menciptakan mazmur-mazmur, lagu-lagu, kalau dia nggak pernah dikejar oleh Saul dan dibunuh sama Saul. Kalau dia cuma tinggal di istana, maka Daud tidak akan pernah membuat kitab mazmur. Keren sekali. Jadi bersyukurlah kepada proses. Yang keempat terakhir, sudah saya tambahkan tadi, saya sebut 3, 4, yaitu bagaimana meningkatkan ketajaman dengan berlatih. Latihan, kedisiplinan meningkatkan ketajaman. Makanya bangsa Israel 400 tahun kan budak, petani, peternak. Ketika dikeluarkan dari perbudakan, baru di padang gurun. 40 tahun. Tuhan tuh sengaja melatih tangan bangsa Israel bertempur. Musuhnya nanti di tanah Kanaan jauh lebih kuat, jauh lebih buas, dan petempur semua. Sedangkan mereka punya latar belakang peternak, petani. Nah, bagaimana cara Tuhan mengubah petani jadi petempur, peternak jadi petempur? Nah, 40 tahun dilatihnya tangan mereka untuk bertempur dengan dikirimkan musuh-musuh kecil. Jadi, latihan membuat Anda excellent. Amin. Ya. Apakah orang yang sifatnya egois dan diktator dapat disebut sebagai imago Dei, yang segambar atau serupa dengan Allah? Oke, jadi masing-masing orang itu punya warna ya. Jadi atau punya temperamen, punya karakter. Dan mungkin kalau kita pernah belajar di power karakter, itu ada warna hijau, ada warna hijau itu orang pragmatis ya. Merah orang dominin, orang kolerik. Kemudian warna ungu tuh lambang daripada orang detail, orang cermat, melankolik. Kemudian ada warna kuning tuh orang ceria, sanguin. Nah, ini semua masing-masing punya kelebihan. Dan mereka yang seperti Anda sebutkan tadi itu pemimpin, dia tentu harus dominin
Dia harus lebih dominan karena untuk memimpin dibutuhkan kecermatan dan juga dibutuhkan untuk dia perlu mendengar, kedewasaannya dia ada mendengar yang lain juga, dia menganalisa, setelah itu dia harus bisa putuskan. Jadi kalau seandainya dia memutuskan, dia menganalisa nggak sesuai dengan kehendak kita, udah serahkan saja sama Tuhan. Nanti urusan dia sama Tuhan, tanggung jawab dia sama Tuhan. Bagian kita di bawah dia adalah ngikutin, ya, submit. Yang kedua, bagian kita di bawah dia tetap dukung. Yang ketiga, bagian kita kasih masukan juga kalau memang Anda rasa ada yang kira-kira ada lebih baik usulanmu. Sampaikan dengan cara yang baik dan hati nurani yang murni. Karena maksud baik disampaikan dengan cara yang baik akan diterima dengan lapang hati. Nah, saya percaya kita akan bertumbuh juga. Nah ini, waktu Anda punya pemimpin yang sangat dominian, diktator, Anda sedang dipersiapkan juga untuk jadi pemimpin yang tegas, pemimpin yang memegang kuat value, nilai-nilai supaya jangan kompromi. Sebab kalau kita mengikuti semua maunya orang, lalu bagaimana bisa memimpin satu organisasi? Nanti di sini untuk kita bertumbuh ke sana. Nah, kelebihan juga kalau kita dekat sama pemimpin yang kreatif, kita akan jadi kreatif. Kalau kita dekat sama pemimpin yang cermat, kita akan jadi orang yang cermat. Jadi kedekatanmu sama pemimpin akan membuat engkau juga punya kelebihan-kelebihan yang menyerupai mereka. Ambillah lebih mereka, dan kemudian jangan diambil yang kurang dari mereka. Dan terapkan ketika engkau jadi pemimpin. Amin. Ya, yang berikutnya, menegur sesama jika mereka berbuat yang menyimpang dari firman Tuhan. Apakah sudah termasuk poin kelima, yaitu memiliki hasrat untuk menyampaikan firman? Yes, bisa juga. Karena orang yang dewasa itu dia bisa menyampaikan dengan berani berita baik. Berita baik kan bukan cuma ya memang harus memberitakan Injil, tapi juga berita baik kepada orang-orang yang masih tinggal dalam dosa, untuk mereka bisa keluar dari dosa. Tapi sekali lagi, untuk menyampaikan teguran, cari di waktu yang tepat, dengan hati yang tepat, dan kemudian ini dia, 4 mata terlebih dahulu. 4 mata terlebih dahulu, sampaikan dulu 4 mata. Kalau memang nggak bisa berubah, kemudian panggil orang yang dia rasa sungkan. Siapa? Pemimpinnya kah? Orang tuanya kah? Pasangan hidupnya sungkan? Saya panggil secara 6 mata. Ya. Gak mau berubah juga, udah serahkan sama Tuhan. Bagian kita mengingatkan, bukan mengubah mereka. Bagian Tuhan yang mengubah mereka. Amin. Ya, yang berikutnya, apakah dengan blokir WA atau sosmed teman yang mempunyai pengaruh buruk, termasuk menjauhi medan dosa, apakah anak Tuhan diperbolehkan untuk memblokir? Ya, nggak ada masalah juga sih kalau memang tahu Anda merasa bahwa dia mengganggu Anda sekali, ya, Anda blokir, why not juga? Mungkin Anda bisa sampaikan baik-baik dulu ya sebelum Anda blokir. Tolong saya merasa terganggu nih dengan kamu sampaikan broadcast yang nggak baik atau pesan-pesanmu yang kira-kira mengganggu saya. Bisa nggak menguranginya ya supaya persahabatan kita tetap baik. Tapi kalau ternyata seperti dia terus-terus menggerogoti ya bersikap tegas nggak apa-apa juga supaya Anda tidak terkontaminasi atau dan sebagainya. Hati nuranimu lah berbicara. Ya, tanya Tuhan, kemudian rasa damai, nggak apa-apa juga daripada kau dipengaruhi hal yang buruk. Apalagi kalau dia temanmu itu yang suka nonton pornografi, wah itu tegas saja sudah blokir aja, ya tegas saja. Temanmu yang suka main judi, wah, narkoba, udah tegas itu udah menyerang prinsip. Kalau udah prinsip, Anda blokir dari masalah. Tapi kalau cuma karakter, coba diskusikan baik-baik sama orang itu. Jangan langsung main blokir. Amin. Ada istilahnya nih Pak Jojo sekarang untuk yang ini, namanya toxic nih Pak Jojo. Toxic ya, dijauhin. Ada berikutnya ya. Jadi ada satu orang nanya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda mengalami pertumbuhan rohani setelah sekian lama menjadi orang Kristen? Maksudnya tanya sama saya gitu? Mungkin kali Pak Jojo, karena dia nulisnya begitu Pak Jojo. Apakah Anda mengalami pertumbuhan rohani setelah sekian lama menjadi orang Kristen? Oke, gini. Jangan kita memuji diri sendiri, biarlah orang yang bisa mengkoreksi hal itu, orang itu yang bisa menganalisa. Saya pikir itulah. Mungkin kita nggak bisa memuji diri sendiri kan, tapi kita kasih kesempatan orang menganalisa. Apa karakternya bertumbuh, apakah kerinduannya menyala akan Tuhan, apakah dia pelaku firman dan sebagainya. Ya, pertanyaan berikutnya. Mungkin saya mewakili Pak Jojo boleh. Orang lain yang menilai Pak Jojo ya. Jadi kan Pak Jojo sekarang udah jadi gembala. Itu udah satu pertumbuhan rohani.
Pak Jojo dulu tidak mengajar, sekarang mengajar. Itu juga pertumbuhan rohani. Dulu tidak mengembalakan, sekarang mengembalakan. Yaitu pertumbuhan rohani. Ya, jadi buat yang bertanya ini sudah terjawab ya. Kemudian pertanyaan kedua dari orang tersebut, jelaskan pengertian bertumbuh menjadi dewasa rohani. Tadi udah saya jelaskan di awal, pertumbuhan itu adalah sebuah proses di mana kita mau terus berubah dan menjadi seperti Kristus. Gitu. Oke. Kemudian apa kata Alkitab tentang pertumbuhan? Tadi juga saya sudah jelaskan di awal apa itu pertumbuhan, Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Kristus adalah sempurna. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, akibat dosa membuat kita hilang dari kepada kesempurnaan Kristus. Nah, inilah waktunya untuk kita bertumbuh setiap hari menjadi seperti Kristus. Karena pertumbuhan tidak bisa dialami secara instan. Tapi pertumbuhan itu sebuah proses dan pertumbuhan. Berikutnya. Oke. Ini sudah ganti orang yang nanya. Apa yang menjadikan manusia susah untuk mendapatkan pertumbuhan rohani? Jelas adalah rasa pasifnya akan Tuhan. Rasa dinginnya akan Tuhan. Suam-suam kukunya kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Kepada komunitas. Nah, terutama ini. Kesukaannya sama dosa. Membuat dia berhenti bertumbuh. Membuat dia nggak ngalami pertumbuhan. Cinta dosa itu membuat orang betul-betul penghambat pertumbuhan terbesar. Salam Pastor Jojo, bagaimana kita bisa membedakan mereka atau kita yang sedang bertumbuh rohani dengan mereka yang sudah dalam pelayanan atau melayani? Buah-buahnya kita lihat, ya, buah-buah perkataannya, buah-buah perbuatan, buah-buah pikirannya. Coba lihat dari relationship-nya berkualitas atau tidak, dari hubungannya, dari pekerjaannya, dari perkataannya berkualitas atau tidak. Dari hidupnya dampak-dampaknya ada tidak, ya. Jadi kita bisa lihat dari situ dengan analisis seperti tadi barusan Pak Simon telah menganalisa kepada saya apakah hidup saya ini jadi batu sandungan buat Pak Simon sebagai rekan sekerja pelayan atau hidup saya jadi batu lompatan cornerstone. Ini cuma statement nih Pak Jojo. Iblis akan terus konsisten mencoba menjatuhkan kita lewat kelemahan kita. Katanya, yes, thank you Pastor Yohanes. Saya harus mengaku ke mentor rohani agar belenggu dilepaskan. Itu statement. Tapi yang menyangkut dengan ini juga soal pengakuan. Ini ada yang bilang, saya pernah jatuh dalam dosa homoseks dan pornografi. Namun saya sudah bertobat dan meninggalkan semua. Apakah perlu saya mengakui di depan komunitas juga? Kalau udah berhenti total enggak perlu. Tapi kalau masih jatuh bangun, nah perlu. Puji Tuhan, berarti kalau Anda udah berhenti total, Anda sudah bisa berhasil keluar dari dosamu dengan kasih karunia Tuhan dan kemauanmu niat yang kuat. Tapi kalau Anda masih jatuh lagi, perlulah dengan rendah hati mengakui. Bagaimana dengan seorang yang aktif pelayanan, aktif doa, lalu berkata ada sesuatu yang harus dibereskan, jadi undur dari pelayanan? Apakah lama-lama bisa mengalami kemunduran rohani? Oke, boleh untuk sesaat, tapi bukan untuk selamanya. Karena terus terang pertumbuhan signifikan terjadi ketika kita melayani. Saya mempercayakan teman-teman yang sudah lama saya bimbing untuk jadi ketua konsel. Pak Simon tahu betul beberapa teman-teman kami. Dan ketika mereka melayani, wow, pertumbuhannya luar biasa, kedewasaan luar biasa. Jadi firman itu seperti pedang bermata dua ya. Artinya dia belajar firman, dia siap akan bagikan mereka. Tapi firman itu juga buat dirinya juga untuk dia bisa menghidupi dan melakukannya. Nah, seandainya dalam berjalan waktu pelayanan rasanya burn out, Anda perlu ngambil sabatikal. Artinya sabat. Anda bisa lakukan untuk beberapa hari atau beberapa minggu, bukan untuk beberapa tahun. Ya, setelah ngambil sabatikal beberapa minggu atau beberapa hari, ayo kembali lagi setelah membenahi diri, setelah bertobat, ayo kemudian terjun lagi dalam pelayanan supaya Anda bisa bertumbuh. Karena kerinduan Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Berarti imam itu bicara soal pelayanan. Tuhan rindu selain kita jadi pengusaha, jadi seorang profesi, tapi kita juga bisa jadi imam, jadi melayani. Apalagi kondisi seperti sekarang ini. Pandemik ini bukan menutup gereja loh. Pandemik ini memindahkan gereja ke rumah-rumah. Jadi sekarang yang jadi imam siapa?
kepala rumah tangga, istri, bisa juga anak-anak jadi imam. Masing-masing waktunya kita melayani. Ayo pakai kesempatan ibadah dengan mengangkat perjamuan kudus. Bahkan perjamuan kudus bisa lakukan tiap hari. Anda bisa lakukan dengan sendirinya. Ya, go on. Membuat Anda bisa bertumbuh melayani keluarga. Amin. Ya, baik. Yang berikutnya, di zaman pandemik ini, saya lebih berhikmat, seperti nggak mau kapotik sendiri, milih pesan dengan Gojek atau yang lain. Jadi maksudnya supaya lebih waspada. Apakah saya tidak beriman? Orang yang dewasa itu bijaksana ya, artinya dia nggak gegabah, dia ngikutin dulu suara Tuhan dan pemerintah. Ya. Karena Tuhan bisa pakai pemerintah dong. Lo bayangkan, seluruh dunia sekarang lagi lockdown, Australia negara bertuhan, ya kan? Ini ngeri sekali, kita nih masih bersyukur deh, masih bisa ibadah ya. Di Australia tuh nggak bisa ibadah. Artinya si Brian Houston kemarin sempat nge-tweet di Twitternya, pemerintah kita nih New South Wales itu nggak bijak banget ya. Kenapa kita nggak boleh tapping lebih daripada 2 orang? Jadi kalau tapping itu cuma 1 kameramen sama 1 pembicara. Kalau ketahuan ada worship leader, kalau ketahuan ada singer, itu nggak boleh. Tapi Hillsong yang sebesar itu masih bisa tunduk sama pemerintah untuk tapping di rumah. Salah satu kameramen dia lakukan. Nanti yang bagi worship gitu juga. Pemain gitarnya jadi worship leader, dikamerakan juga. Jadi mereka tunduk. Nah, tapi kadang-kadang ada pesan-pesan Tuhan yang secara audible atau mungkin kuat di hati kita untuk melakukan seperti Petrus lakukan. Tuhan, kalau memang itu engkau Tuhan, suruh aku juga berjalan di air. Kalau ada suara Tuhan, silakan. Kau boleh melangkah. Tapi kalau belum ada suara Tuhan, jangan melangkah. Ikutin dulu yang aman. Ya, yaitu pesan pemerintah. Nah, hari Minggu ini saya menyampaikan ada 8 media Tuhan berbicara. Ada 8 cara Tuhan bicara, entah itu lewat mimpi, bisa lewat audible, dalam hati kita, lewat firman Tuhan, dan kemudian lewat open door dan sebagainya. Nanti di hari Minggu dijelaskan secara detail. Amin. Ya, berikutnya, bagaimana kalau kita salah memahami firman karena kurang pengetahuan secara teologi dan perenungan, namun secara umum benar dan menjadi berkat? Harus bagaimana? Makanya di sini yang penting, Tuhan tetap ditinggikan seperti yang saya maksud. Yang kedua, Christ tetap menjadi pusat hidup Anda. Yang ketiga, kalian tetap hidup. Nah, kalau Anda ngajar sharing salah, it's okay. Anda diskusikan sama pemimpin, dan kemudian Anda tinggal akui, tinggal sampaikan kalau memang ada salah, dan mungkin Anda juga bisa perbaiki di kemudian hari. Jadi sebetulnya manusia itu masih punya namanya human error, ya nggak lepas dari kesalahan. Tapi kan kita bertumbuh, kewajaran bertumbuh. Jadi saya juga dulu mengajarkan, kita ini ya anyway, saya pernah mengajarkan ada hal-hal yang agak sedikit terlalu afterlook, seperti Alkitab membukakannya. Seperti contoh ya, rupanya makanan Yohanes Pembaptis itu belalang madu. Wah, berarti makan belalang ini Alkitabiah. Ternyata waktu saya sampai di Israel, belalang itu tumbuh-tumbuhan seperti kuaci kacang-kacang begitu, untuk sebagai pelancar peredaran darah. Itu yang dimakan oleh Yohanes. Salah kaprah banget. Berikutnya saya salah kaprah bahwa orang kaya itu lebih susah masuk surga dibandingkan onta masuk dalam lubang jarum. Berarti kan impossible. Bagaimana onta bisa masuk dalam lubang jarum? Pertama, lubang jarum itu ada pintu gerbang di Israel yang kecil. Setelah jam kantor, pintu gerbang utama ditutup. Jadi si onta itu masuk lubang jarum yang kecil itu dengan cara merangkak, melepaskan beban-beban mereka, dan kemudian ketika dia sedang masuk dalam lubang itu, dia menggesek sehingga bersih dari debu-debu dan masuk dalam kota Yerusalem bersih. Nah, hal-hal ini kan bertumbuh. Jadi it doesn't matter. Kita bisa menyampaikan dengan cara di hari kemudian yang benarnya. Ya. Bagaimana bangkit kembali dari kejatuhan rohani? Ada tips rohani agar kuat bertahan dalam pertumbuhan rohani sekalipun berada dalam masalah atau tekanan hidup? Namanya bangkit ya, kemudian kita harus maju lagi ya. Artinya bangkit itu kan kita bisa beranjak dari titik terendahnya kita untuk maju lagi. Ya, kita pertama harus ada upaya diri sendiri untuk mau maju. Yang kedua, kita bisa minta pemimpin kita untuk bisa terus mengisi, menyirami
kasih bensin, kasih makanan, ya, komunitas yang bisa kasih bensin, kasih makanan, dan bisa mendorong kita juga. Dan yang ketiga, tentu hubunganmu sama Tuhan dan firman Tuhan. Ya, ini membuat kita bisa bertumbuh dan cepat bangkit. Karena firman Tuhan berkata, buktinya 1.000 orang rebah di kananmu dan 10.000 orang di sebelah kirimu, itu tidak akan pernah menghantammu sampai tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Dan saya rindu setiap kita juga bisa mengalami hal yang sama. Ayub yang tadi mengalami keterpurukan bisa bangkit. Daniel mengalami goncangan masalah sampai masuk ke dalam lubang singa, bisa bangkit. Sadrak Mesak Abednego bisa bangkit. Buktinya tahun lalu kita bisa melewati pandemi, dihantam kiri kanan atas bawah, hari ini bangkit. Kan firman Tuhan berkata, orang yang mendengar dan melakukan firman, ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang teguh. Hantaman dari atas keliling dan dabal, dia akan tetap teguh berdiri. Shalom Pastor Jojo, apakah tindakan ini benar jika kita tidak melayani lagi dalam gereja, lalu fokus akan pelayanan dalam kehidupan bermasyarakat? Wow, keren sekali. Yes, go on. Setuju. Kenapa? Orang di dalam gereja kan udah banyak. Sedangkan Yesus sendiri ngomong, tuayan telah menguning, pengerja sedikit. Ayo, saya katakan lampu hijau buat kalian yang mau melayani masyarakat, berdampak lebih luas di gereja. Ingat, bedanya Petrus sama Paulus. Petrus itu banyak melayani dalam tubuh Kristus. Tapi Paulus itu banyak melayani di luar tubuh Kristus. Jadi memang ada orang-orang yang dipanggil di dalam. Tapi ada orang juga dipanggil untuk melayani di luar gereja. Lakukan. Ya, karena memang firman Tuhan berkata untuk kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, sebab kesejahteraan kita. Berarti kalau sampai ini ada isu-isu yang sangat-sangat gak asik ya. Kalau misalnya ternyata pemerintah memperpanjang masa PPKM berkelanjutan terus, ini akan ada isu-isu kerusuhan. Nah, waktunya kita berdoa. Waktunya kita buat sesuatu. Kenapa? Karena rakyat jelata ini kan gampang diisukan ya, dipanas-panasan, di kompor-kompor. Lalu kalau mereka ditolong, mereka diperbantukan, kita udah jadi garam, kita support mereka, nggak mungkin mereka akan terpengaruh oleh isu-isu seperti ini. Amin. Ya, baik. Pak Jojo, saya pisahkan ada 5 pertanyaan yang tidak berkorelasi langsung, tapi mereka menanyakan. Ada 5. Yang pertama, saya sudah siapkan perpuluhan, namun ada keponakan sakit. Saya langsung belikan obat dengan uang perpuluhan itu. Apakah salah atau bagaimana sikap yang saya lakukan? Oke, jadi dalam hidup ini, kalau memang nggak punya uang lebih untuk menabur bagi orang lain, silakan. Pakai perpuluhan itu untuk menolong keluargamu, pakai perpuluhan untuk menolong temanmu yang kau kenal. Pastikan bahwa uang tersebut Anda berkati orang yang memang orang itu membutuhkan. Bukan seperti buang garam dalam laut atau pukul angin ya. Kalau memang nggak ada lagi lebih, silakan Anda pakai. Karena buat kata perpuluhan nanti sebetulnya udah singgung lah yang lalu-lalu, jadi kita nggak usah bahas perpuluhan. Intinya adalah bukan kemana kita salurkan, tapi intinya dikeluarkan. Jadi perpuluhan itu wajib untuk kita keluarkan, baik itu kepada pekerjaan Tuhan, baik itu kepada orang yang membutuhkan, ataupun kepada rumah Tuhan. Tidak ada masalah. Silakan lakukan. Ya, yang berikutnya apa itu karisma? Kemudian buah roh dan karunia roh. Jadi 3, karisma, buah roh, dan karunia roh. Cuma ada pertanyaan lagi, apa bedanya buah roh dan karunia roh? Iya, jelas berbeda. Kalau karunia roh itu kan disebut oleh firman Tuhan nubuat, ya. Itu bicara soal buah-buah pelayanan. Kalau buah roh itu bicara soal karakter. Pelayanan kita kepada Tuhan. Pelayanan kita kepada sesama. Keteladanan kita, itu buah roh kasih, sukacita, sejahtera, kebaikan. Udah dibahas oleh Pak Simon minggu lalu, nanti bisa ikuti saja di YouTube Impi Community Indonesia. Nanti linknya juga akan dibagikan oleh admin kami. Tapi kalau karunia roh itu dipakai untuk membangun orang. Kalau buah roh dipakai untuk membangun diri sendiri dan berdampak bagi orang. Kalau karunia itu dipakai untuk membangun orang. Semua karunia. Mau berbuat, mau karunia itu memberi, semua untuk dipakai membangun orang. Nah, bedanya karisma sama karakter. Karisma itu bicara soal excellent-nya pekerjaan kita. Excellent-nya panggilan kita.
Jadi Anda sebagai seorang pemimpin excellent di sana, sebagai seorang bicara excellent di sana, itu karisma, ada karisma ya, ada excellentitas, ada kreativitas, ada kelebihan-kelebihan di dalam kalian punya kerjaan. Tapi kalau soal karakter itu bicara inner beauty, keteladanan, nilai-nilai yang kita pegang. Amin. Ya. Misalnya Komsel gampang memberikan uang duka atau kue ulang tahun untuk mereka yang secara ekonomi mampu, tapi membiarkan mereka yang sebenarnya lebih membutuhkan sembako atau support yang sakit. Misalnya Pak, itu kan Komsel itu kan juga gini, kan hubungan kasih persaudaraan tetap harus diperhatikan di dalam juga. Jangan sampai kita jadi berkat di luar, tapi di dalam udah diperhatikan juga ya. Ada buah-buah perhatian seperti kue ulang tahun, hadiah ulang tahun, enggak apa-apa. Tapi kan juga di Komsel kita arahkan juga supaya jadi berkat buat sesama yang membutuhkan. Why not juga? Ada beberapa Komsel saya tahu dikumpulkan persembahan, lalu dipakai untuk kue ulang tahun ataupun untuk hadiah ulang tahun bagi anggota. Go on. Tapi juga dia ternyata beli lewat ini tangan pengharapan punya merchandise, kado-kadonya. Itu juga nolong sesama juga, keren dan elegan. Boleh juga dipakai. Silakan. Oke. Thank you Pak Jojo. Apa yang harus kita lakukan jika ada saudara kita meninggalkan Kristus demi wanita lain dan tidak mau mendengarkan nasihat kita lagi? Oke, kita boleh benci dosanya, tapi jangan benci pribadinya. Yesus pun mengasihi orang berdosa. Wanita yang 5 kali berselingkuh, tetap dia terbuka. Jadi kalau orang itu masih datang sama kita, ya untuk mau bicara sama kita, minta didoakan, layanilah. Tapi mungkin secara dosanya kita nggak sepaham, kita udah kasih tahu, kita udah koreksi, tapi dia masih terus enjoy di sana, masih banyak orang yang perlu kita layani. Layanilah orang yang bertumbuh, layanilah orang yang berbuah, tapi seandainya orang tersebut bertobat atau minta kita layani, kita juga harus terbuka, layani mereka. Amin. Ya, baik. Ini terakhir, Salam Pastor Jojo, apakah menjual harta untuk membantu orang lain itu baik, sekalipun jadi keributan atau pertengkaran dalam keluarga? Dalam keluarga ini suami istri. Ya tentu harus diskusi dulu. Itu kan ketika kau menikah, maka hidupmu kan milikmu pribadi, tak milik istrimu. Berarti termasuk juga harta benda. Harta benda milik bersama. Jadi diskusikan dulu. Bolehkah kita menjual kendaraan kita? Ada beberapa orang yang jual mobilnya untuk bagi kasih kepada hamba Tuhan, untuk bagi kepada orang membutuhkan. Setelah ada lampu hijau dari pasanganmu, wah jalankan itu mantap sekali, itu keren sekali. Ananias dan Safira itu dia juga lakukan begitu kan, diskusi dulu sama istrinya. Cuman ada embel-embelnya, dia janjian dulu juga. Waktu kita beri persembahan, katakan di depan rasul-rasul bahwa kita memberi persembahan semuanya, padahal dia berikan sebagian. Ya. Sebetulnya nggak ada masalah juga kalau dia mau bagi sebagian, nggak usah bohong aja, ngomong aja padanya kan, atau nggak usah dilebih-lebihin. Ya. Terima kasih. Thank you.